Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Simatur Kuliah dari Prodi Bahasa Inggris sudah menyelesaikan kegiatan observasi atau PLP 1 di SMAS Islam YKS 10. Dan saya kali ini ingin mempresentasikan tentang PLP 1 di SMAS Islam YKS 10. Yang pertama yaitu tentang kultur sekolah, yaitu tentang visi dan misi di SMAS Islam YKS 10. Visi dan misi di SMAS Islam YKS 10 yaitu visi SMAS Islam YKS 10 membangun kesadaran pendidik dan menciptakan sumber daya Islam yang berkualitas, berkompetitif di era globalisasi, yaitu membangun kesadaran siswa dalam berpendidikan untuk menjadikan sumber daya Islam yang berkualitas dan berkompetitif di dalam era globalisasi. Misinya yaitu 1. Menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran. 2. Menciptakan keteladanan bagi guru di dalam maupun di luar sekolah. 3. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif agar setiap siswa dapat berkembang secara optimal sesuai dengan kompetisi yang dimiliki. 4. Mengembangkan peserta didik yang bersikap dan berperilaku luhur baik di dalam ucapan maupun tindakan serta berprestasi dalam bidang akademik dan non-akademik. Yang kelima, meningkatkan penguasa iptek di lingkungan sekolah. Tata tertib sekolah dan peraturan. Tata tertib di sekolah SMAS Islam YKHS yaitu jam masuk sekolah itu jam 7 sebelum pelajaran dimulai, siswa harus standby di dalam sekolah. Setiap siswa harus memakai atribut lengkap. Jika tidak memakai atribut lengkap, maka siswa tidak diizinkan masuk atau disuruh pulang dari sekolah. Tidak boleh merokok di dalam sekolah atau di dalam area lingkungan sekolah. Prestasi yang pernah diraih selama 5 tahun terakhir. Juara 1 Gerak Jalan 2019 sekecamatan 10. Lomba Pidato Sekabupaten Bangkalan 2020. MPP juara 3 Jawa Timur, Jatim 2019. Juara 3 Scott Carnival 2020. Juara 1 sampai 3 Short Movie se-Jawa Timur 2020. Lomba Ekonomis masuk 10 besar pada tahun 2020. Jam aktif sekolah. Pelajaran aktif sekolah tatap muka dibatasi mulai dari masuk jam 7 sampai jam 11.15 dikarenakan adanya wabah COVID atau wabah pandemi COVID-19. Pada hari Senin, Selasa masuknya jam SMAS Islam YKHS pada masa pandemi itu masuk jam 7 sampai jam 15. Rabu Kamis masuk jam 7 sampai jam 11.15. Hari Jumatnya masuk jam 7 sampai jam 10.15. Dan hari Sabtu masuknya jam
7 sampai jam 11.15 itu di masa pandemi. Jika tidak di masa pandemi atau sebelum masa pandemi, SMAS Islam YKHS masuknya jam 7 sampai jam 12.15. Jika hari Jumat masuknya jam 7 sampai jam 11.15. Seragam yang digunakan di SMAS Islam YKHS 10 yaitu hari Senin dan Selasa itu bajunya seragam putih, pakai rok atau celana warna abu-abu dan sepatu berwarna hitam atau harus memakai pantofel. Di hari Rabu Kamis itu memakai batik dari sekolah, seragam batik dari sekolah, dan memakai rok berwarna putih dan sepatunya itu sepatu bebas. Di hari Jumat dan Sabtu itu memakai baju pramuka lengkap dan memakai sepatu berwarna hitam yaitu pantofel. Pembiasaan di sekolah untuk selama 1 tahun kemarin itu sangat dibatasi, seperti wabah sekarang. Di masa pandemi itu sholat duha tidak terlaksanakan dan olahraga pun jarang digunakan. Apabila tidak pandemi, sholat duha itu berjamaah setiap hari, dan olahraga pun terlaksanakan 1 bulan sekali pada hari Jumat. Kerjasama yang pernah dilakukan oleh pihak sekolah yaitu bekerja sama dengan STKIP PGRI Bangkalan, Universitas Trunojoyo atau UTM, Universitas Sunan Ampel atau UIN Sunan Ampel. Bekerja sama juga dengan SHS, Sekolah Hotel Surabaya. Bekerja sama dengan Polsek 10, Koramil 10, Puskesmas 10 dan kantor kecamatan 10. Sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah yaitu sarana dan prasarana yang ada di sekolah sudah baik dengan bangunannya yang berkualitas dan kelengkapan alat-alat sekolah, yaitu seperti adanya komputer, adanya lab IPA atau lab IPA bagiannya kimia, adanya LCD, juga ada LCD sudah tersedia. Struktur organisasi sekolah yaitu Ketua Yayasan Bapak Moh Agil Gufron yang bertanggung jawab pada pendirian pembina. Kepala sekolah yaitu Ibu Hosnaida melaksanakan pengembangan program kurikulum pembelajaran. Komite sekolah yaitu Ibu Insinyur Siti Khalifah menyusun AD dan ART, melakukan kerjasama dengan masyarakat dan pemerintahan berkenan. Bendahara yaitu Ibu Khotijah SE menyusun RKHS, gaji guru, karyawan, biaya dan perawatan, investasi komparasional dan membantu Kepsek dalam mengelola keuangan.
KTU. KTU yaitu Ibu Siti Fatmawati SPD menyusun program kerja tata usaha sekolah. Waka kurikulum yaitu Ibu Siti Raudatul Jannah SPD menyusun program pembelajaran tahunan dan semester, menyusun kalender, jadwal pembelajaran dan lain-lain. Waka kesiswaan yaitu Bapak Hasin Ali SPD menyusun program pembinaan kesiswaan, melaksanakan pembimbingan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan siswa atau OSIS, organisasi siswa intrasekolah. Waka Sarpras yaitu Bapak Edi Fahri SPD membuat dan menyusun program kerja tahunan kegiatan sekolah. Waka Humas yaitu Ibu Nurhayati SPD mengatur dan menyelenggarakan hubungan baik antara sekolah dengan komite sekolah. Dewan Guru menyusun dan menjabarkan kalender pendidikan dan menyusun pembagian tugas guru dan jadwal pembelajaran. Siswa-siswi wajib mengikuti proses belajar mengajar, nama baik sekolah, memakai pakaian yang sesuai, dan menjaga aturan sekolah. Kegiatan seremonial yang dilakukan di sekolah yaitu upacara hari santri, rapat bulanan atau evaluasi pembelajaran, rapat kenaikan kelas, seperti kegiatan peringatan hari besar yaitu Pondok Ramadan, Maulid Nabi, dan rapat dadakan. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMAS Islam YKHS yaitu pramuka, PBB, basket, voli, dan sepak bola, bulu tangkis, dan TIK. Sekarang karena adanya pandemi, PBB, voli, basket itu sudah jarang digunakan atau tidak diaktifkan. Pencak silat pun juga ada, karena adanya masa pandemi tidak diaktifkan. Cuman yang diaktifkan itu di masa pandemi itu yaitu cuman pramuka saja. Jumlah rombel setiap angkatan yaitu angkatan rombel kelas itu ada 6, yaitu IPA ada IPA, IPS, IPA dan IPS. IPA ada 3 kelas, IPS ada 3 kelas. Kelas 1 IPS dan kelas 1 IPA yaitu jumlah rombelnya itu ada 57. Kelas 2 IPA dan kelas 2 IPS jumlah rombelnya itu ada 50, jumlah siswanya itu ada 52. Dan untuk kelas 3 IPA IPS jumlah siswanya itu ada 53. Rata-rata per kelas itu ada 30 siswa. Karakteristik siswa di sekolah SMAS Islam YKS telat tapi tobat. Maksudnya telat tapi tobat itu pada waktu kelas 1 siswa dan siswi itu nakal, kebanyakan yang nakal, tidak mau mengikuti peraturan sekolah dan tapi lama-kelamaan ketika siswa dan siswi sudah meranjak ke kelas yang lebih tinggi atau ke kelas 2 itu mereka
mereka bisa merubah dirinya sendiri dari proses kesalahan menjadi proses yang lebih baik. Bentuk evaluasi belajaran siswa, yaitu bentuk proses pembelajaran siswa yaitu dengan ujian, tugas-tugas, ulangan harian, tes tulis atau tes lisan, dan portofolio. Permasalahan yang pernah dihadapi siswa dan penanganannya. Permasalahannya, siswa terlambat sekolah, tidak boleh merokok, dan tidak boleh membawa HP. Penanganannya, guru memberikan peringatan 1 atau 2 kali peringatan. Jika dari peringatan itu masih tetap dilaksanakan atau diikutkan, maka guru akan melakukan tindakan yang terakhir, yaitu panggilan orang tua. Jika 3 kali siswa tidak mengikuti peraturan dengan membawa HP, merokok, dan datang terlambat, yaitu akan panggilan orang tua. Kondisi pendidik. Model atau strategi pembelajaran yang bisa digunakan oleh guru. Guru memberikan motivasi sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, dan setelah siswa ditekankan untuk menghafal atau menguasai vokab dasar seperti daily activities dan conversation example. Media pembelajaran yang digunakan oleh guru bahasa Inggris di SMAS Islam YKHS 10 yaitu dengan model pembelajaran LCD, agar ketika menyampaikan materi, siswa agak lebih menarik dan membuat suasana kelas bisa lebih enak atau hidup. Jadi, pembelajaran tidak selalu menonton ke LKS atau tugas-tugas atau buku dan papan tulis. Model perangkat pembelajaran. Model perangkat pembelajaran yang digunakan oleh guru bahasa Inggris di SMAS Islam YKHS 10 yaitu dengan metode menceramah dan memberikan motivasi dan memberikan tugas melalui lembar kerja siswa, yaitu maksudnya memberikan motivasi yaitu dengan memberikan motivasi yang baik kepada siswanya dan memberikan tugas yang melalui tugas seperti mengerjakan ke LKS atau tugas-tugas yang ada di buku. Kesulitan atau permasalahan yang pernah dialami oleh guru dan penanganannya di dalam bahasa Inggris. Kesulitannya, beberapa siswa tidak bisa memiliki basic pengetahuan bahasa Inggris, yaitu siswa yang tidak tahu dalam berbahasa Inggris atau yang tidak tahu dalam berbahasa Inggris sama sekali. Itu susah dalam mengajarkan basic grammar atau vocab yang diajarkan untuk selanjutnya. Penanganannya, guru harus sabar dan pelan untuk mengulang-ulang materi sesuai kondisi dari anaknya atau dari siswa yang belum
belum paham untuk grammar atau vocabnya. Jadi tergantung dari kondisi anaknya. Jika anaknya itu mampu atau bisa untuk dilanjutkan ke materi selanjutnya atau ke materi grammar yang selanjutnya. Jika anak itu belum bisa sama sekali, itu masih harus diajarkan untuk bisa secara perlahan atau belum mampu di dalam materi tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.